Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hadi Auto. Mazda CX-60, sebuah SUV termewah milik Mazda saat ini dan juga merupakan SUV termahal mereka. Sebetulnya aku sudah pernah review mobil ini dan juga sudah melakukan first drive waktu itu, tepat beberapa hari sebelum mobil ini di launching. Tapi itu masih terbatas ya, jadi belum bisa tes lengkap. Sekarang aku dapat di unitnya, aku bisa tes lengkap, bisa lihat seberapa irit mobil ini, seberapa kencang mobil ini, dan juga seberapa enak mobil ini untuk dipakai jalan jauh. Simak videonya, ini adalah Mazda CX-60. Nah, kenapa aku bilang ini sebagai Mazda termewah? Jadi semua Mazda yang ada angka 0 di belakang itu disebut sebagai Mazda yang versi termewahnya. Seperti kalau misalnya sekarang tuh ada CX-9, ada CX-90 yang versi lebih mewahnya lagi. Ada CX-3, ada CX-30 yang versi lebih mewahnya lagi. Jadi yang masuk Indonesia itu baru hanya CX-3 aja sama CX-60 dan CX-30. Jadi CX-70, CX-80 dan CX-90 itu masih belum masuk karena CX-90 itu juga masih di pasar Amerika sekarang ini. Nah, kalau kita berbicara mengenai variannya, jadi CX-60 itu ada dua varian, ada Kuro Edition dan ada Elite Edition. Apa perbedaannya? Dua-duanya sama-sama mewah, sama-sama keren. Cuman yang Kuro ini seperti di sebelahku, ini dia lebih sporty aja tampilannya. Jadi yang tadinya warna-warna chrome di mobil ini dibuat menjadi warna black chrome yang memberi kesan sportinya. Grill, kalau misalnya yang di Elite dia vertikal, di sini enggak, dia lebih ke arah honeycomb gini, dia yang desainnya juga bagus. Sama interiornya sih, interiornya kalau misalnya di Elite dia warnanya putih, sedangkan di sini dia warnanya coklat. Jadi memberi aura lebih sporty lagi dia. Sama velgnya di sini dia hitam, di situ dia warnanya silver. Ke bagian depannya lampu dia sudah LED dengan desain DRL yang keren sekali, dan bukan hanya desain DRL yang keren, lampu indikatornya juga bagus banget ini. Cara matinya itu dia beda dengan lampu-lampu lainnya. Cara mati itu dia kayak nyala terus redup, seperti nafas gitu dia yang bagus juga. Itu berlaku di sini, di bagian depan, di bagian spion sama di bagian belakang. Di tengah ada logo Mazda, yang bukan hanya sekedar logo Mazda tapi juga sebagai radar untuk fitur adaptive cruise controlnya. Di atas itu ada kamera untuk fitur lane keeping assist, lane departure warning, active brake assist dan lainnya. Lane keeping assist digabung dengan adaptive cruise control, ini mobil berarti bisa nyetir sendiri, yang berarti mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur semi autonomous. Kalau kita berbicara mengenai harganya ya, Kuro maupun Elite itu harganya sama, 1.188 juta harganya. Jadi tergantung selera aja mau yang mana. Mesinnya mereka sama, hanya perbedaan paling eksterior aja sama interiornya sedikit. Harga sama tapi. Kita beralih ke bagian samping. Jadi ini sekarang aku reviewnya nih di Edutown, di parkiran Edutown, dan sekarang ini masih ada drifting di situ. Ini kalau teman-teman pengen lihat drifting ini bisa langsung lihat di sini nih, keren nih. Terus-terusan driftingnya seru banget untuk dilihat juga. Nah, balik lagi ke mobilnya. Total panjang mobil ini itu adalah 4.790 mm, yang berarti panjang juga dan bisa terlihat kap depannya yang panjang. Betul, karena ini mobil dilengkapi dengan mesin 6 silinder longitudinal, yang berarti mesin itu menghadap ke arah belakang. Jadi sebetulnya mobil ini itu didesain untuk sebuah rear wheel drive, tapi akhirnya ini mobil menjadi sebuah all wheel drive, yang berarti lebih enak juga. Mau tahunya juga ini adalah sebuah 6 silinder, sampai di sini ditulisin sama Mazda inline 6. Jadi ketahuan ini mobil 6 silinder dengan desain aksen black chrome juga di bagian sampingnya. Velg dia itu berukuran 20 inci depan dan belakang, dia berwarna hitam yang kelihatan cocok sebetulnya dengan mobilnya, tapi kelihatannya kok bisa digedein sedikit, kelihatan lebih cocok mungkin ya, atau memang segini aja yang cocok. Keren, tapi velgnya dia warna hitam menjadi sporty juga. Spion pun dia juga warna hitam karena ini adalah yang Kuro, jadi serba warna hitam sebagian aksen-aksennya juga. Membuka mengunci mobil, membuka masukkan tangan kita ke handle pintu, mengunci cukup
sentuh sensornya saja. Sama displaynya pun juga sudah dilengkapi dengan lampu kecil untuk blind spot monitoringnya. Tangki bensin ada di sebelah sini, membukanya kita cukup tekan saja seperti ini, sama seperti mobil Eropa lainnya. Jadi memang ya mobil ini tuh kelasnya bersaing dengan dengan X3 maupun Mercedes-Benz GLC. Karena ini mobil sudah bisa bersaing dengan mobil Eropa, kualitasnya, mesinnya, desainnya sudah cocok sekali untuk disaingkan dengan mobil-mobil Eropa, mobil-mobil Jerman, tapi dengan harga yang tidak semahal mobil Eropa. Jadi rival mobil ini adalah BMW X3 dan dan Mercedes-Benz GLC. Harganya mereka itu mencapai 1,5 miliar, sedangkan ini hampir 1,2 miliar. Tapi dengan fitur yang lebih canggih dan juga mesin yang lebih bertenaga dibanding BMW X3 dan Mercedes-Benz GLC. Ini kita lihat untuk mesinnya, kita lihat dalamnya. Ke bagian belakang, bentuknya pun dia juga sangat bagus sekali. Dia bentuknya seperti ini, yang di sini ada logo CX-60 dan ada logo AWD karena ini adalah sebuah all-wheel drive. Knalpot ini dia ada, ini kita lihat ya. Ini hanya aksen saja. Jadi ini adalah tempat bohongan, nggak ada isinya. Knalpot itu aslinya ada di bawah. Membuka bagasi, kita buka. Membuka bagasinya bisa dari kunci, bisa dari tekan di sini, bisa dari dalam, atau ayunkan kaki saja dan langsung terbuka. Nah, bagi teman-teman yang bertanya, kenapa bukanya cuma pendek segini saja? Karena ini sebelum aku ngambil unit ini, itu ada yang shift mungkin, jadi agak rendah bukanya. Dan aku nggak tahu cara ngerisetnya gimana, jadi harus agak aku dorong sedikit. Nah, bagasinya dia besar. Ya walaupun tengahnya lega, depannya lega, tetap dia memiliki bagasi yang besar sekali dan bisa kita lipat dari sini untuk kursinya. Tapi nah bisa kita lipat, cuman dia nggak bisa melipat yang langsung, jadi hanya tarik saja untuk membuka dan kita harus lipat lagi dari bagian tengah. Dan dia lantai rata sehingga bisa memberi ruang yang lebih besar lagi di bawah. Maaf, ada yang drifting soalnya. Nah, di bawah ada ban serep, sama ada speaker, karena speakernya untuk speaker Bose dia, sama ada tire repair kit juga. Oke, kita langsung lihat ke bagian mesinnya dulu. Mesinnya dia 3300 cc. Ya, jadi sedangkan pabrikan mobil lain mengecilkan cc mesin, terlalu memiliki turbo, dikasih turbo mungkin mesin sehingga bisa memiliki tenaga yang besar. Mazda justru kebalikannya, justru mereka memasukkan mesin dengan yang cc yang besar juga. 3300 cc inline 6 dengan turbo menghasilkan tenaga 284 PS serta torsinya 500 Nm. Tenaga dan torsi itu disalurkan ke 4 roda melalui transmisi 8-speed automatic gearbox, yang berarti di kecepatan tinggi pun RPM bisa sangat rendah sekali. Nanti kita akan coba juga. Nah, uniknya dari CX-60 ini adalah dia ini adalah sebuah mild hybrid, yang berarti dia dilengkapi dengan baterai mild hybrid, bukan hybrid ya. Jadi dia ada baterai kecil di bagian bawahnya penumpang kiri depan situ. Baterainya berukuran 0,33 kWh kalau nggak salah dia. Motor listriknya itu diletakkan di tengah-tengah mesin dan gearbox. Jadi ini gearbox, ini motor listriknya, dan ini adalah mesinnya. Jadi pada saat kita jalan mungkin ya, lalu kita melepas gas, itu dia bisa mematikan mesin, sehingga mobil juga bisa lebih irit, karena ini adalah sebuah 3300 cc soalnya. 0 sampai 100 seberapa? Nanti aku kasih tahu. Yang pasti kencang. Bagian belakang ini tidak selega yang aku bayangkan ya. Dia kabinnya tidak begitu luas di bagian belakang ini. Tinggiku 179 cm. Sisa headroomnya dia hanya 5 jari saja untuk sisa headroomnya. Sisa legroomnya dia juga paling 5 jari lebih sedikit saja. Tapi di bawahnya ada tempat untuk meletakkan kaki kita juga, jadi enak. Kursinya dia empuk. Headrestnya pun juga empuk, dudukannya pun juga empuk. Di bawahnya di tengahnya ada armrest juga untuk mungkin meletakkan minum kita juga, dan selain armrestnya dia juga empuk. Di pintu ini ya, Mazda CX-60 ini mewah, betul-betul mewah, depan maupun belakang enak juga dia. Di pintu dia ada aksen-aksen kayu seperti ini, ada kayu, ditambahnya juga ada aksen-aksen warna hitam. Dia menggunakan suede juga di bagian pintunya sini. Speakernya pun dia juga menggunakan Bose yang pasti suaranya enak sekali dan sudah aku coba juga, dia enak. Di bawah ada 2 colokan USB-C juga, jadi nge-charge pun juga dia sangat cepat sekali. Nah, kita nggak usah berlama-lama, kita langsung lihat ke bagian depannya.
Interiornya wow. Aku sudah mereview waktu itu yang versi elite-nya, yang dalamnya putih, sekarang yang coklat. Aku suka dua-duanya, tapi memang yang ini ada aura sporty-nya kalau misalnya yang versi Kuronya nih dengan interior warna coklat seperti ini, dan juga nggak takut kotor lah, karena yang elite itu kan dia putih semua interiornya, sedangkan yang ini warnanya coklat. Posisi duduk ini enak banget untuk posisi duduknya dan sangat customizable. Lihat, tilt dan teleskopik. Ini teleskopiknya bisa sejauh ini dia. Wow, ini jauh banget untuk teleskopiknya, dan dia paling maju bisa segini. Jadi betul-betul bisa mendapatkan posisi yang paling enak. Naik turunnya juga dia lumayan dia. Nah, mobil ini dilengkapi dengan easy access, yang berarti kalau misalnya kita mau keluar mobil, setir akan naik, kursi akan mundur, masuk dia akan balik lagi. Mobil ini sudah bisa tahu siapa yang mengendarai mobil ini selama kita save profilnya. Jadi aku sudah save profilku di sini Hadi. Jadi setiap aku masuk, mobil ini akan langsung tahu, oh ini Hadi yang nyetir. Dia akan mengembalikan semua settingan mobil ini pada saat terakhir aku menggunakan mobil ini. Bukan hanya kursi, tapi juga termasuk spion, instrumennya, desain seperti apa, lalu juga fitur-fitur yang aku aktifkan apa saja. Dia akan mengembalikan semua seperti terakhir aku mengendarai mobil ini kalau misalnya setelah digunakan oleh orang lain. Jadi itu fitur yang canggih juga, itu namanya face recognition. Itu bisa kita save juga di situ. Nah, layar ya memang dia nggak touchscreen untuk layarnya. Dia hanya bisa dikendalikan dari pengendali di tengah sini saja, controller di tengah. Dia sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay juga yang wow, besar sekali layarnya emang, dengan kualitas gambar pun yang juga sangat bagus sekali dan sangat responsif sekali kalau menurutku. Sudah ada Apple CarPlay dan juga sudah ada Android Auto. Dan sudah kalau Mazdanya saja, kalau yang bukan Apple CarPlay dan Android Auto ya, dia dilengkapi juga dengan sistem navigasi, lalu juga ada entertainment dan berbagai hal, termasuk juga fitur yang keren lagi menurutku adalah di head-up display atau HUD-nya ini bukan hanya menunjukkan kecepatan saja, tapi dia bisa menunjukkan kalau misalnya kita nyalakan navigasi di sini lain dari Mazdanya, dia bisa membantu kita dengan menunjukkan berapa ratus meter lagi belok kanan, berapa ratus meter lagi kita lurus, nanti kita mau belok ke jalan mana. Dia akan memberi kita di bagian HUD depannya, sehingga kita tidak perlu melihat lagi ke head unit tengahnya, yang berarti juga menggampangkan sekali. Bukan hanya navigasi saja, tapi juga di depan ini di head up display juga bisa menunjukkan speed limitnya. Jadi bukan hanya di instrumen yang muncul, tapi juga di head up display-nya dia muncul. Termasuk juga untuk semi autonomousnya juga dia akan muncul di sini. Jadi kalau kita nyalakan untuk lane keeping assist-nya, nah di sana juga akan muncul langsung untuk lajur, dan kita tinggal memilih saja mau seberapa jauh untuk lajurnya. Ini dari sini bisa kita pilih. Itu juga keren di sini. Tengah, nah Mazda ini membuat kabin ini tidak begitu penuh dengan tombol-tombol, sehingga dipandang pun juga dia enak. Tengah dia menggunakan kayu seperti ini, warna kayu warna gelap seperti ini, yang memberi kesan keren juga. Transmisinya juga unik dia cara mengoperasikannya. Ini P, mau ke R kita geser ke kiri, mau ke N atau ke D tinggal kita turunin ke bawah saja. Ke P-nya cukup kita dorong lagi ke atas, lalu kita geser ke kanan lagi. Rem tangan sudah elektrik, dilengkapi juga dengan auto hold di sini. Sudah ada hill descent control, jadi kalau misalnya mau off-road sudah siap juga, tinggal kita nyalakan untuk hill descent controlnya. Ada My Drive, MI Drive juga. Ini ada mode off-road, ada mode normal saja, sama ada mode sport. Dan mode sport ini juga sangat membuat mesin lebih responsif, semua lebih responsif lagi. Nanti kita coba juga. Materialnya di mobil ini rata-rata semuanya menggunakan soft touch. Dashboard di sini dia menggunakan soft touch, di sini dia soft touch. Kecuali sini aja, tapi di hard ini betul-betul kualitasnya terlihat mahal juga. Di sini dia keras, kecuali di sini nih, di pintu nih semuanya dia soft touch sampai bagian bawah yang memberi kualitas mahal juga. Atas spionnya dia sudah frameless juga, dilengkapi juga dengan tempat kacamata di sini. Nah, langsung saja karena aku sudah melakukan review detailnya, sekarang kita coba rasanya seperti apa di jalanan Indonesia mobil ini, karena waktu itu kan hanya tempat terbatas aku ngetesnya. Langsung aja kita coba, let's go. Pada saat jalan
Yang pertama kali aku rasakan adalah betapa enaknya mengendarai mobil ini. Luar biasa enaknya. Dan semua itu bukan didukung hanya dari kenyamanan suspensi, tapi juga dari kabin yang mewah, terasa berkendara yang sangat enak sekali. Ini nyetir mobil ini nggak berasa capek sama sekali, betul-betul enak. Kalau suspensinya ya, suspensinya emang dia dibilang empuk banget enggak, tapi ada kerasnya sedikit, agak firm sedikit aja di bagian suspensi belakangnya. Ya khasnya SUV lah ya, seperti itu. Jadi tidak begitu nggak ngayun banget suspensi. Kalau terlalu empuk kan, apalagi untuk handling kan, body roll bisa sangat berasa banget kalau misalnya terlalu empuk. Jadi yang seperti aku bilang di awal, mobil ini kan memiliki Mazda itu kan memiliki filosofi, yaitu Jinba Itai, dimana pengendara itu bisa menyatu dengan kendaraan. Jadi betul, hampir setiap Mazda yang aku bawa rata-rata semuanya gampang sekali untuk adaptasinya, apalagi CX-60 ini yang disebut sebagai the perfect Jinba Itai. Dan Jinba Itai, jadi di mobil ini ditawarkan berbagai macam hal ya dari Jinba Itai itu, seperti posisi berkendara yang sangat enak sekali, lalu pengaturan posisi berkendara hanya dengan memasukkan tinggi badan kita saja, lalu juga face recognition. Jadi di sini ada kamera yang bisa mengetahui siapa yang mengendarai mobil ini, yang berarti juga sangat memudahkan. Tinggal kita save profile kita aja, lalu dia akan merekam muka kita, dan sudah, setiap kita masuk ke mobil kita lagi, dia akan langsung mengembalikan settingan terakhir pada saat kita menggunakan mobil ini. Bukan hanya posisi duduk, termasuk fitur-fiturnya dan posisi spion pun juga dia akan mengatur, yang berarti sangat canggih juga. Kalau teman-teman bertanya fitur-fiturnya apa saja, ini mobil kan sudah dilengkapi dengan iActiveSense. iActiveSense itu jadi paket fitur yang biasanya ada di Mazda. Kalau misalnya di Toyota ada Toyota Safety Sense, mungkin di Hyundai ada Hyundai Smart Sense. Di sini ada iActiveSense yang di dalamnya ini mobil memiliki iActiveSense paling lengkap ya, katalog fitur-fiturnya. Dia ada adaptive cruise control bisa menjaga jarak, lalu juga lane keeping assist yang menjaga supaya kita tidak keluar dari lajur yang sudah kita pilih, lane departure warning, active brake assist front and rear yang membuat kita supaya terhindar dari kecelakaan juga, dan banyak lagi. Lalu iStop, auto hold, blind spot monitoring, banyak sekali fitur-fitur safety yang ada di mobil ini, serta juga ada kamera 360 yang kualitasnya pun juga jernih. Dengan tenaga yang begitu besar, sekarang kita lihat seberapa kencangkah mobil ini. Udah 100. Kenceng loh ini untuk mobil sebesar ini. 0 sampai 100 km per jamnya itu tuntas hanya dalam sekitar 6,5 sampai 7 detikan saja, yang berarti cepat untuk mobil yang ukurannya besar. Ya memang tenaganya besar sih mobil ini, 3300 cc, 6 silinder, turbocharge, tenaganya 284 HP. Tapi kalau kita nggak berakselerasi, misalnya kita masukin ke mode normal, ya memang tidak seresponsif mode sport, tapi tetap dia lebih halus. RPM tuh dijaga supaya tetap rendah ya. Jadi aku lari kecepatan 60 seperti ini saja, RPM tuh hanya 1000 doang RPM-nya. Kalau kita pindah ke sport, emang dia langsung nyari gigi yang paling pas. Nah itu langsung naik RPM. Wow, langsung ke 2500 RPM-nya. Jadi akselerasi udah lebih cepat responnya. Dengan kapasitas mesin yang besar, kita lihat seberapa iritkah mobil ini. Itu agak mengejutkan juga hasilnya. Dalam kota, mobil ini bisa mencatat 8 km per liter. Sedangkan untuk road total itu bisa mencatat angka 15 sampai 16 km per liter, yang berarti irit untuk mobil yang kapasitas mesinnya sebesar ini. Itu juga berkat dengan fitur iStop juga ya. Jadi setiap kali kita melepas gas, itu mesin dia akan
mati. Jadi kita menggunakan mild hybrid atau motor listriknya saja untuk jalan. Setelah kita gas lagi barulah mesinnya nyala. Dan juga pada saat kita berhenti, mesin pun juga akan mati dan masuk ke mode standby, sehingga bisa membuat mobil ini lebih irit. Dan betul, agak mengejutkan juga hasilnya, mobil ini bisa irit untuk mesin dengan kapasitas sebesar ini. Walaupun mobil ini memiliki bodi yang besar, tapi mobil ini tetap memiliki handling yang sangat baik. Kecepatan 60 ya. Stabil banget ini. Stabil banget loh itu. Itu tadi tikungannya mungkin ya nggak begitu tajam, tapi belokannya lumayan lah. Aku kecepatan 60 km per jam, dia bisa belok dengan enak. Handlingnya itu, suspensi emang dia memang karena tidak terlalu empuknya itulah, jadinya bisa lebih enak dia handlingnya itu. Jadi aku mau menjelaskan beberapa filosofi yang ada di CX-60 ini. Yang pertama adalah yang pasti the perfect Jinbaitai itu atau Jinbaitai, dimana pengendara itu bisa menyatu dengan kendaraan. Itu seperti tadi aku jelaskan juga. Terus yang kedua adalah Yohaku, the beauty of empty space. Jadi interiornya maupun eksteriornya itu hal-hal yang nggak perlu mungkin ya, itu dieliminasi oleh Mazda sehingga tidak membuat kabin atau eksterior itu begitu ribet tampilannya. Seperti interiornya aja nih. Interiornya itu tidak begitu banyak tombol. Jadi hanya tombol-tombol yang mungkin sangat perlu yang diletakkan sama mereka di kabin sini, seperti untuk cruise control atau adaptive cruise controlnya, lalu untuk mengendalikan untuk volume, ganti track, angkat tutup telepon, disetir. Di tengah itu hanya ada untuk mengendalikan ke head unit, transmisi, parking brake, sama ada untuk kamera sama hill descent control saja. Sama AC saja dia masih menggunakan tombol seperti ini. Sisanya ada di dalam layar. Jadi beberapa yang dibuat kosong sehingga nggak begitu ribet, simple tapi indah untuk dipandang, dan aku sangat suka sekali. Lalu yang kedua adalah Kaicho atau harmoni. Jadi Mazda itu mengarahkan para desainernya untuk memilih material atau bahan-bahan yang mau mereka masukkan di CX-60 ini. Dan kualitas dari CX-60 ini itu betul-betul berasa mahal sekali. Betul-betul berasa mahal banget. Sini dia menggunakan suede. Ini bukan hanya di dashboard depan sini saja, di pintu, di belakang pun juga ada. Dan semua dalam mobil ini dia menggunakan soft touch, termasuk dashboardnya saja dia menggunakan soft touch. Mungkin hanya ada beberapa saja yang menggunakan bahan keras, seperti di pintu bagian bawah sini saja dia menggunakan hard case saja. Sisanya sih menggunakan soft touch yang membuatnya kelihatan mahal juga, sama aksen-aksen kayu yang aku suka. Di sini dia warna coklat, tapi yang putih dia warna yang elite dia warnanya putih dalamnya. Jadi emang semua oleh Mazda tuh dipikirkan untuk membuat mobil ini, termasuk hanya untuk membuka tutup pintu itu didesain supaya enak membuka tutup pintunya. Eksterior luarnya, bentuknya membuat mobil supaya bisa sangat aerodinamis. Interiornya sehingga tidak ada orang tuh dibuat tidak bosan untuk melihat mobil ini dari eksterior maupun interior juga, dan tidak bosan juga untuk mengendarai mobil ini. Dan itu sangat aku rasakan sekali dari awal mobil ini di launching sampai sekarang tuh betul-betul nggak bosan, dan aku sangat suka sekali dengan CX-60 ini. Jadi aku menemukan hanya dua kekurangan di mobil ini sebetulnya. Yang pertama adalah kaca belakang. Bukan kaca belakang sih lebih tepatnya, tapi kalau misalnya aku ngeliat ke spion dalam ini ya, ke arah belakang, itu kaca belakangnya nggak terhalang dengan headrest yang row kedua. Jadi headrest tuh tiga-tiganya tuh agak menghalangi kacanya sedikit. Ya kalau siang hari ya mungkin nggak begitu pengaruh lah ya kelihatan, tapi kalau malam hari itu agak pengaruh. Jadi agak disayangkan tuh. Apalagi juga dia tidak bisa reclining lagi untuk kursi belakangnya, jadi agak keganggu untuk headrestnya itu. Yang kedua adalah layar multimedia yang tidak bisa touchscreen. Ya, aku mungkin mengendarai mobil ini nggak bakal maju-maju ke sini untuk nyentuh layar multimedianya, mungkin mengendalikan dari tengah sini. Tapi kalau pada saat berhenti atau ada penumpang di sebelah kiriku yang pengen mengendalikan ini ya, layar multimedia dengan cepat, ya itu kan agak lama kalau misalnya harus satu-satu lagi menggunakan
putaran di tengah ini lagi lebih cepat kalau menggunakan touchscreen. Jadi harusnya touchscreennya itu ada di sini. Padahal di Mazda lain itu ada touchscreen. Itu agak disayangkan kalau menurutku lah. Walaupun dia sudah lengkap juga untuk fitur-fitur di multimedianya. Mungkin itu kekurangan di Mazda CX-60. Kesimpulannya, ya ini mobil wah banget, enak banget. Aku udah beberapa hari ini menggunakan mobil ini, bahkan aku udah jalan 250 kilo lebih menggunakan mobil ini. Nggak ada rasa capeknya sama sekali. Bahkan kalau bisa jalan lebih jauh, aku pengen jalan terus seharian kalau perlu, karena betul-betul enak mobil ini tuh, betul-betul sangat enak. Apalagi keluar kota ya, mungkin nggak kerasa capek. Apalagi juga dia ada semi autonomousnya, tinggal lepas gas, lepas rem, nyalakan fiturnya, bisa nyetir sendiri mobil ini. Jadi enak, suspensinya nyaman, kabinnya dia cukup kedap juga. Jadi feelingnya itu beda. Ini kan, dan mobil ini kan sudah bersaing dengan mobil-mobil Jerman ya, seperti BMW atau Mercy. Bisa mobil ini bersaing dengan mobil-mobil tersebut karena kualitasnya nggak main-main untuk CX-60 ini.